Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Mustafa. Di sini saya akan tepatnya bercerita mengenai tiga aspek yang akan kita bahas selanjutnya. Baik, untuk itu langsung saja untuk yang pertama mengenai bab apa atau hal apa yang saya sukai di selama mata kuliah perilaku konsumen. Untuk yang pertama adalah apa ya? Pembahasan mengenai faktor psikologi yang mempengaruhi perilaku konsumen dan juga faktor kultural yang mempengaruhi perilaku konsumen. Mengapa saya tertarik perihal tersebut? Karena setelah saya tahu, memang untuk pembelian konsumen ya, setelah saya belajar, ternyata banyak faktor nih yang memang mempengaruhi perilaku konsumen. Tidak hanya kita beli suatu barang itu hanya karena butuh, tapi ada faktor-faktor nih yang memang mempengaruhi adanya pembelian suatu produk di perilaku konsumen ini. Untuk yang pertama itu contohnya ya, di sebelum dicontoh, saya sangat sekali ketika memang yang mempengaruhi alam bawah sadar saya, seperti motivasi ataupun hal-hal yang memang secara tidak sadar itu memang berpengaruh pada perilaku konsumen gitu. Jadi memang dalam pembelian suatu produk itu banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen atau membeli penjualan suatu produk. Gitu. Oke, kembali ke contoh. Ke contohnya adalah contohnya ya, di faktor perilaku konsumen itu, di faktor psikologinya adalah dimotivasi. Terkadang contohnya saya sendiri uh, ketika membeli suatu produk itu mempertimbangkan akan bagaimananya saya membeli produk tersebut. Di faktor psikologi motivasi. Oh, saya ingin beli skincare ini karena saya ingin lebih kulit saya ingin lebih bagus, kulit saya ingin lebih seperti ini seperti ini. Nah, dorongan tersebutlah yang bisa untuk bagaimana seseorang itu membeli suatu produk kayak gitu. Itu yang kedua, di faktor kultural yang memang kemarin adalah saya sendiri dan kelompok saya membahas mengenai kebudayaan atau perilaku konsumen yang berpengaruh pada penjualan produk. Yang mana secara tidak langsung kultural atau budaya di suatu tempat itu berpengaruh pada segala aspek penjualan, pada segala aspek kebutuhan yang orang tersebut miliki. Seperti contoh di McD ya. McD kan secara general itu banyak yang ada di berbagai di dunia, itu udah banyak sekali. Padahal di Indonesia sendiri yang memang itu McD-nya itu tidak halal. Jadi memang menyesuaikan dari McD-nya itu tergantung penduduk yang ada di sana, seperti itu. Dan juga ada ayam, kayak menu ayam sendiri yang memang disediakan oleh McD. Pun juga di India. Di India kan itu contohnya itu di India kan lebih ke orang-orangnya tidak mengonsumsi mengenai daging ataupun yang berbau sapi, karena memang di sana kebanyakan itu tidak diperbolehkan di agama mereka mengonsumsi hal tersebut. Jadi dari McD ini menyesuaikan mengenai produk-produknya yang kiranya diperjualbelikan di sana, seperti itu. Jadi memang dua aspek ini menurut saya menarik di mata kuliah perilaku konsumen. Sebenarnya itu banyak, tapi hal yang saya dapat dari semua matkul itu adalah ketika kamu menjual produk, itu gak hanya dari aspek kebutuhan dari konsumen aja, tapi dari konsumen pun mengenai apa yang kiranya yang menarik pada perilaku konsumen. Itu sebenarnya di mata kuliah perilaku konsumen ini saya banyak belajar mengenai apa ya, ternyata memang faktor dalam penjual produk atau kita menjual produk itu memang banyak yang kualifikasinya. Seperti ya memang tidak hanya dari produk atau pembeli itu menjual karena kebutuhannya, tapi karena ada kalau saya perempuan ya, itu biasanya karena lucu. Beli karena lucu, bukan karena butuh. Jadi seperti charm ataupun gantungan kunci yang memang tren-tren sekarang itu juga tidak hanya tasnya saja yang disediakan, tapi di situ ada charmnya, ada gantungan kuncinya yang bisa kita beli seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai feedback ataupun
selama saya berkuliah saya akan bercerita sedikit mengenai apa ya, kesan pesan saya selama saya berkuliah ataupun selama mata kuliah perilaku konsumen yang diampu dosen pengampunya yakni Pak Mustafa. Oke, selama ini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Mustafa karena memang sejauh saya belajar di Politeknik Malang selama saya berkuliah, tidak ada dosen yang memang sangat-sangat terbuka kepada mahasiswanya. Eh, Apalagi di kelas kami ya Bapak. Itu kan memang mungkin di semua kelas yang diajar Pak Mustafa, memang dari teman-teman bisa bercerita apapun itu di kelas dan juga memberikan pertanyaan apapun itu kepada Pak Mustafa. Dan Pak Mustafa pun menjawab dan memberikan feedback ya tidak apa-apa, sangat terbuka seperti itu. Jadi memang merupakan pengalaman yang sangat luar biasa saya diajar oleh Pak Mustafa karena kita di kelas bisa survive, bisa untuk jadi diri kita sendiri, bisa dibilang seperti itu. Kita bisa bercerita, kita bisa memberikan pertanyaan di luar topik ataupun dalam topik perilaku konsumen seperti itu. Dan yang kedua, uh, banyak yang saya dapatkan sekali di mata kuliah perilaku konsumen karena memang Bapak itu tidak hanya mengajarkan uh, matkulnya saja kayak perilaku konsumen ini secara tekstual ataupun secara komunikasi yang bagaimana, tapi dari Bapak juga saya merasa Bapak juga melatih bagaimana kita esensi dari kuliah itu ada selama ini. Jadi kita gak hanya yang saya tahu ya Bapak, itu biasanya kan dari teman-teman ketika presentasi ya udah gak ada yang memang secara lebih dalam untuk menguliknya. Tapi di mata kuliah perilaku konsumen ini kita bisa belajar kepercayaan diri kan. Terus bagaimana public speaking kita, bagaimana kita menjawab pertanyaan dari teman-teman, bagaimana keberanian kita dan yang lain. Banyak sekali yang saya dapatkan di mata kuliah perilaku konsumen. Pun juga bagaimana dari saya sendiri itu memposisikan selayaknya mahasiswa seperti yang kemarin kita bahas mengenai metode pengayaan yang memang secara garis besar yang saya tangkap adalah esensi dari kuliah itu harus ada. Kamu selama 4 tahun itu ngapain aja gitu loh. Jadi harus tahu. Kamu tuh harus tahu. Jadi jangan sampai nantinya kita waktu penyelesaian pendidikan ini kita hanya apa ya? Memindahkan toga dari kanan ke kiri ataupun seperti itu. Jadi gak ada esensinya secara lebih gitu. Dan juga setiap ucapan yang kalimat ataupun hal yang Bapak utarakan itu menurut saya pelan-pelan memang memang tidak terasa, tapi lama-kelamaan akan kita rasakan untuk kedepannya. Seperti ucapan Bapak yang saya sangat ingat sekali mengenai saat ini dan saat ini itu berbeda. Tapi di situ Pak Mustafa tidak menerangkan secara langsung apa arti dan maknanya. Tapi di sini saya lebih ke arah saat ini dan saat ini itu berbeda. Karena setiap manusia berprogresnya itu mungkin ini yang bisa saya dapatkan per detik ini ya Bapak. Saat ini dan saat ini itu berbeda. Karena progres setiap orang itu berbeda-beda. Dan pertumbuhannya pun berbeda-beda. Makanya saat ini dan saat ini juga berbeda. Kayak saya dengan teman-teman saya yang usia sama saya kayak 19 tahun, 20 tahun sama, tapi dia dalam berprogres kehidupan itu juga berbeda. Dan track record selama dia hidup juga berbeda. Makanya itu yang juga saya dapatkan di mata kuliah perilaku konsumen. Gak hanya menemukan mengenai perilaku konsumen itu seperti ini, tapi bagaimana kamu menjadi diri kamu. Bagaimana kamu bisa improve, bagaimana kamu bisa survive. Kayak gitu. Jadi ya memang itu yang saya dapatkan. Dan itu memang berarti sekali Bapak. Dan itu menjadi reminder saya karena juga apa ya, saya sendiri orangnya itu kayak ya udah kalau kamu gak sepemahaman dengan saya udah ngeyel gitu loh. Jadi Bapak itu membuka akan segalanya, bahwasanya yang dianggap kamu salah
tapi kamu memakai perspektif yang salah, ya ya sudah, kamu akan membuat itu salah seperti itu. Kayak ya udah, itu salah, berarti itu salah gini-gini. Padahal ketika kita mengambil perspektif yang tidak salah, mengambil sisi positifnya, kan itu akan lebih baik. Nah, saya tuh kurang dalam hal tersebut. Jadi di mata kuliah ini juga saya belajar perihal tersebut gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Karena terima kasih Bapak, saya ucapkan sekali lagi terima kasih karena sudah mengajar di kelas 2B mata kuliah pengelolaan konsumen, dan saya mendapatkan banyak insight baru, banyak pengalaman baru, banyak saya bisa survei, saya bisa seperti ini, lebih berani, lebih bagaimana itu juga karena Pak Mustafa, karena peranan dan apa ya, saya juga ingat, uh, nikmati setiap proses dan nikmati every single moment yang yang ada kayak gitu. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila dari saya sendiri saya memiliki banyak kesalahan selama saya berkuliah di mata kuliah pengelolaan konsumen. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berharap next semester saya bertemu dengan Pak Mustafa lagi. See you, Pak.